Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda Soli dan Soliha, pada hari ini kita memasuki tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Selamat belajar. Silahkan kalian perhatikan gambar peta Indonesia berikut ini ya yang ada pada gambar. Mari kita simak teks cerita berikut ini. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok. Cara menemukan gagasan pokok: pertama, bacalah teks dengan seksama, temukan kalimat utama, temukan unsur inti dari kalimat utama, dan unsur inti kalimat utama itu artinya adalah gagasan pokok. Nah, bisa kalian perhatikan lagi pada teks bacaan berikut ini. Coba mari kita cari bersama-sama gagasan pokoknya. Nah, kalimat utama dari teks paragraf tersebut adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, unsur inti kalimat utama itu sama halnya artinya yaitu gagasan pokok. Maka gagasan pokok dari teks bacaan tersebut adalah pawai budaya sangat menarik. Nah, seperti itu ya cara mencari gagasan pokok serta pengertian dari gagasan pokok. Selanjutnya, berbagai daerah di Indonesia memiliki berbagai macam keberagaman, misalnya agama, tarian, bahasa, dan makanannya. Nah, maka dari itu kita akan belajar tentang keberagaman yang ada. Yang pertama, dari Yogyakarta, rumah adat dari Yogyakarta disebut dengan rumah joglo, dan makanan khas dari daerah Yogyakarta yaitu gudeg. Selanjutnya, Betawi, rumah adat dari Betawi disebut dengan rumah kebaya, dan makanan khas dari Betawi yaitu kerak telur. Selanjutnya, dari daerah Padang, rumah adatnya disebut dengan rumah gadang, dan makanan khas daerah Padang yaitu rendang. Nah, contoh sikap menghargai keberagaman: pertama, berteman dengan siapa saja, menghormati orang lain yang berbeda keyakinan, senantiasa bertutur sopan dan berperilaku santun, memberi apresiasi, dan cintai keberagaman dan yakin akan banyak manfaat. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia kaya akan jenis alat musik. Nah, berikut ini adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Misalnya kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik, angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan, saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup, kendang dari Jawa Barat, dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Bisa kalian lihat ya pada gambar. Untuk lebih mudahnya bisa kalian perhatikannya pada tabel yang ada pada video pembelajaran hari ini. Yaitu ada nama alat musiknya, daerah asalnya, serta cara memainkannya seperti apa. Bisa kalian perhatikan ya pada tabel. Segala macam bentuk bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Nah, getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras? Jumlah getaran semakin banyak dalam setiap detik, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin keras. Jumlah getaran dalam setiap detik disebut dengan frekuensi.
Maka apabila frekuensi bunyi semakin besar, maka suara yang dihasilkan akan semakin keras. Nah, demikian pembelajaran pada hari ini. Kita sudah mempelajari tentang keberagaman yang ada di Indonesia, meliputi agama, rumah adat, makanan khas daerah, serta alat musik. Lalu kita juga sudah mengetahui pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan kita sudah juga mempelajari tentang pengertian dari bunyi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.